Selamat datang 2025, selamat datang juga era keluar uang lebih banyak. Tidak hanya PPN saja yang naik, masyarakat setidaknya harus menghadapi 8 pungutan baru di 2025. Lalu bagaimana kebatinan masyarakat menghadapi impitan ekonomi? Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan kenaikan tarif pajak hiburan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, penyediaan layanan publik, serta pemerataan kesejahteraan. Di tengah upaya pemerintah untuk mereformasi sistem perpajakan melalui digitalisasi dan peningkatan kepatuhan, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, baik dari sisi teknis, pemahaman masyarakat, maupun kepercayaan terhadap pengelolaan pajak. Jadi menurut saya sistem perpajakan di Indonesia itu sudah cukup baik ya dibandingkan yang dulu, karena dalam sistem pelaporannya juga sekarang sudah serba digital gitu dan memudahkan kita sebagai masyarakat untuk melaporkan pajak kita. Namun kalau misalnya dibilang efektif 100% juga tidak gitu ya, masih ada saya lihat masyarakat itu berkeluh kesah tentang sistem yang ada gitu, masih banyak bug, masih banyak errornya juga, lalu juga dalam proses penginputan atau pelaporan pajaknya juga masih ada buffering, jadi bisa dibilang memakan waktu yang cukup banyak gitu di saat kita melaporkan pajak kita. Kalau misalnya dibilang adil atau tidaknya, sebenarnya 50-50 gitu ya. Ada beberapa pelaporan pajak yang menurut saya tidak cukup adil gitu ya, apalagi kalau misalnya kita kategorikan sebagai wajib pajak yang besar maupun wajib pajak yang kecil. Jadi di sini memang harus adanya sosialisasi lebih mendalam tentang perpajakan di Indonesia agar lebih transparan, lalu juga perbaikan di dalam segi sistemnya agar kita sebagai masyarakat itu bisa melaporkan pajak kita secara seaktif mungkin, dan juga dari sisi keadilannya juga agar cukup adil lah gitu antara masyarakat yang kelas atas, menengah maupun bawah gitu sih. Oke, jadi negara lain mungkin saya ambil contoh di Singapura, lalu juga Swiss, dan juga Indonesia gitu ya. Kalau di Indonesia itu kan apa-apa pajak gitu ya. Kita makan di restoran juga terkena pajak gitu, PPN. Lalu juga kita memesan atau membeli barang dari luar negeri juga kena pajak. Namun di sini saya sebagai masyarakat itu juga belum merasa perpajakan di Indonesia itu tidak transparan gitu. Untuk apa sih pajak yang kita bayarkan itu? Apakah untuk sarana prasarana di area publik atau tidak? Nah, bandingkan dengan Singapura dan juga Swiss gitu ya. Singapura pajaknya juga kita tahu tinggi gitu ya, tapi memang pemerintah di sana sudah cukup jelas dalam mengalokasikan pajaknya gitu. Swiss juga seperti itu. Jadi mungkin Indonesia bisa bercermin dari dua negara tersebut bagaimana sih pengelolaan pajaknya agar kita sebagai masyarakat itu tidak merasa terbebani setiap membayar pajak. Kalau menurut saya sih kurang ya, karena banyak sekali masyarakat itu belum
tahu tentang perpajakan di Indonesia itu seperti apa, bagaimana sistemnya, apa yang kalau misalnya dapat gaji sekian, apakah harus membayar pajak atau tidak, seperti itu. Lalu pengalokasiannya seperti yang saya sebutkan tadi juga belum transparan gitu. Seharusnya sih pemerintah harus bisa untuk memberikan sosialisasi lebih dalam lagi tentang perpajakan ini, khususnya orang-orang yang memang tidak tersentuh oleh teknologi gitu sih. Harapan saya sih semoga sistem perpajakan di Indonesia itu lebih efektif lagi, lebih adil gitu ya, dan juga edukasinya itu lebih menyeluruh gitu terhadap masyarakat, agar masyarakat itu nggak cuma membayar pajak karena takut saja, tapi juga paham akan manfaat dari kita membayar pajak itu seperti apa. Dan juga di sini pemerintah juga harus mampu untuk mengalokasikan pajak itu dan memang ada bukti nyatanya gitu ya. Kalau kita sekarang kan, kalau saya bisa katakan ya, tidak ada bukti nyatanya atas hasil jerih payah kita membayar pajak itu apa, itu belum terlihat. Baik, terima kasih. Untuk menjawab itu, ada beberapa hal yang mungkin kami sebagai pelapor pajak mengalami kesulitan. Nah, yang pertama itu mungkin kurangnya pengetahuan kami tentang peraturan yang berlaku pada pelaporan pajak. Kemudian kurangnya sosialisasi tentang pajak, bagaimana harus mengakses secara online, kemudian bagaimana harus membayar secara payment ya lewat online semudah itu, atau mengalami banyak kendala-kendala dalam melaksanakan pelaporan atau sebagai wajib pajak. Baik, untuk menjawab hal itu, saya sangat senang ya dengan adanya kemajuan teknologi, terutama dalam hal proses pelaporan pajak ataupun e-payment dalam hal pajak. Jadi itu sangat memudahkan kami untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan kami sebagai wajib pajak atau melakukan pelaporan pajak setiap tahunnya. Misalnya dengan adanya teknologi yang diberi nama e-filing ya. Kemudian ada juga yang diberi nama e-payment dalam melaksanakan kewajiban pajak dalam online. Jadi itu sangat memudahkan bagi kami dalam menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban kami, baik setiap tahunnya dalam melaporkan pajak maupun dalam mengakses informasi-informasi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan tentunya. Nah, untuk menjawab itu mungkin saya selaku wajib pajak sangat menyayangkan, karena menurut saya itu belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan ya hasil-hasil dari pajak tersebut. Misal sebenarnya itu dapat dimanfaatkan untuk infrastruktur jalan, kemudian perbaikan badan-badan jalan, kemudian memperbaiki jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan. Hanya saja kita ketahui ya, udah rahasia umum, itu banyak oknum-oknum yang menjabat di dalam hal pemerintahan, terutama dalam Departemen Pajak, itu melakukan korupsi atau menyalahgunakan wewenang dalam hal perpajakan, sehingga pajak yang seharusnya disalurkan tepat guna menjadi tidak tersalurkan dengan baik, hingga badan jalan masih banyak yang rusak, infrastrukturnya juga belum baik, kemudian fasilitas kesehatan juga masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, itu ulah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menjabat dalam perpajakan tentunya. Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat atas nama rakyat, atas nama
Baik, sebagai wajib lapor ya, saya sangat mengharapkan dari pemerintah itu adanya mungkin lebih banyak penyuluhan tentang bagaimana cara mengakses baik secara online maupun non online, bagaimana seharusnya kita mengakses pelaporan pajak dengan cepat, tidak dibuat berbelit-belit atau rumit. Jadi pemerintah itu memberikan solusi yang tepat guna. Jadi pelapornya jadi enak, gampang mengakses, gampang mendapatkan informasi yang terupdate. Kemudian pemerintah juga harus masuk ke dalam masyarakat ya, memberikan penyuluhan-penyuluhan yang tepat guna, terutama kepada wajib-wajib pajak yang telah memiliki NPWP dan sejenisnya, baik itu di bidang pemerintah negeri maupun rakyat sipil biasa.